orang sholat, syaratnya wudu. Maka kalau nggak ada wudu nggak boleh sholat. Nggak ada wudu nggak ada sholat, selesai. Nah, tapi dia tidak menjadikan kalau dia ada terus yang lain ada, nggak mesti. Wudu nggak ada sholat, itu mesti itu. Karena nggak bisa dia tanpa wudu dia sholat. Nah, kecuali nanti kalau dia memenuhi sebab tayamum, nah lain lagi itu. Ini rukson. Nah, asalnya banyak bersuci gitu. Karena nggak ada bersuci, maka dia nggak bisa sholat. Tapi kalau ada bersuci juga nggak wajib sholat. Artinya kalau ada bersuci pasti sholat, enggak. Orang wudu belum tentu sholat. Udah sholat isya berapi, dia mau tidur dia wudu, emang wajib sholat? Enggak. Gitu. Jadi itu namanya syarat. Enggak adanya mewajibkan yang lain nggak ada, tapi adanya tidak mewajibkan yang lain perlu ada. Gitu. Itu namanya syarat. Apa itu syarat tayamum? An yakuna biturabin, bahwa adalah tayamum itu biturabin, dengan tanah atau debu, ya mau debu yang warna hitam kalau ada gitu ya, dan tidak bukan lumpur, tanah debu gitu. Artinya kalau pakai yang lain nggak boleh. Kalau di pesawat ada debu, agak ada ya. Metro ini kali itu ada. Iya. Pesawat nggak ada. Terus kalau tayamum di mana? Kalau debunya nggak ada, berarti nggak bisa tayamum sama. Ya, tapi mungkin ada pendapat lain bahwa artinya ada orang yang bertayamum juga di pesawat untuk bersolat. Tapi sejauh yang kita pelajari dari yang utama itu dia nggak bisa bersuci kalau nggak ada airnya. Tapi kalau dia bisa ada air, umpamanya di Amerika rata-rata bukan muslim katakan yang berangkat mulanya paling berapa doang muslim ada di musola, ya wudu tuh ada tempat wudunya, ada artinya tempat air ada di toilet, ambil yang sesimpel mungkin aja, ambil secaup buat mukanya gitu sambil dia niat, terus secaup lagi buat tangannya, secaup dikit lagi buat kirinya, kemudian sedikit aja buat kepalanya, terus secaup lagi buat kakinya kanan dan terus ambil secaup lagi buat kaki kiri, selesai dia sholat. Ini jadi masalah ngadep kiblat kok ada ya, kiblatnya pesawat ke sono, kiblatnya pas ke sono, tapi jadi masalah Ka'bahnya di bawah, bertengkurap dia sholat gitu. Artinya syaratnya kurang kalau di pesawat. Maka mau nggak mau dia kayak model orang fakir Tohrain yang kagak punya dua alat bersuci, maka nanti dia qadha sholat dia karena masuk waktu qadha. Kita udah sholat Johor di sini, berangkat ke Amerika, Johor lagi. Jangan kita bilang kan waktu di Indonesia Johor, gaji tetap Johornya, Johor yang di tempat kita berada. Nah ini dengan tanah ya, dengan betul. Kemudian an yakuna turabu tahiran, bahwa adalah turabnya itu, tanahnya itu, debu yang tanah yang berdebu itu adalah tahiran, suci. Ya mesti suci dia. Kalau kecampur sama najis nggak boleh. Udah tahu ini tanah ada bunga pasir, jangan. Kotoran kucing, jangan. Itu kenapa najis ya? Atau bekas kencing bocah, jangan najis. Wa an yakuna mustahmalan, dan bahwa adalah debunya itu, wa an la yakuna adalah ya. Wa an la yakuna, dan bahwa tidaklah keadaan debunya itu mustahmalan, jadi nggak boleh yang pakai debu yang mustahmal, artinya debu yang udah pakai itu apa yang mana ini rontok di sini ya, atau di muka rontok di sini, kita ambil lagi di sini buat basuh tangan, apa buat musab tangan, nggak boleh. Ini mustahmal nih rontokan ini gitu, atau dia gini gitu ya,
Nah ini masih ada debu yang nempel. Nah ini diketok dulu nih. Ya jangan yang nempel itu digabungin jadi musam. Gitu. Kemudian wa an la yukhalitahu daqiqan daqiqun wa nahwu, dan bahwa tidaklah ia tanahnya tersebut bercampur daqiqun, ya seumpamanya dengan tepung, wa nahwu atau sejenisnya, campur garam, ya kecampur tepung enggak boleh, murni debu. Nah, artinya kagak boleh juga berarti tayang pakai tepung, le putih kayak pakai bedak ya. Gitu. Jadi pakainya yang tanah murni, yang nggak bercampur sama tepung atau sejenisnya, termasuk banyak kecampur minyak jafaron nggak boleh itu, atau kapur ya. Kemudian an-yaksidahu, syaratnya lagi bahwa ia memang sengaja. Jadi nggak bisa tuh tayamum itu nggak sengaja. Ya Allah, air nggak ada ini gitu. Terus tayamum pikir berkata, angin niup nawa itu tayamum gitu. Kau banyak nawa itu tayamum agak bisa. Kenapa? Dia perlu bermaksud dulu. Dia pindahin itu debu gitu. Kalau itu kan kebawa angin. Ya, dia kagak ada bermaksud, nggak bisa. Mesti dia punya maksud, dia pindahin gitu. Debu dipindahin. Kemudian wa an yamsaha wajahu wa yadayhi bidarbatain, dan bahwa syaratnya lagi itu yamsaha, ia mengusap wajahu, wajahnya, wa yadayhi, dan dua tangannya, bidarbatain, dengan 2 kali tepokan. Kagak boleh sekali tepokan, kagak boleh ya. Artinya kalau dia tayamum kalau boleh tepoknya mesti 2. Jadi niat tayamum itu dia begini, ini punya niat nih, dia punya niat untuk mindahin di tanah ke muka. Itu di hati itu emang niat sengaja nih, sengajain. Nawaitu tayamum. Jadi dari gitu, bukan pas muka, tapi emang pas mindahin, emang dia sengaja nih mau mindahin di tanah ke muka. Nawaitu tayamum gitu. Istibahati fardisholat. Ini separuh gitu, separuh. Gak usah gini, udah begini, kan belum bukan air. Kemudian baru ambil lagi. Terus kalau yang bilang sudah sini gimana? Ya kagak apa-apa, nggak musama kan, waktu di sini nggak dipakai dia, ya kan? Belum dipakai, berarti boleh situ lagi, gitu. Dia bilang atau dia ambil sebelah sini, ini separuh, gitu. Tapi ini mesti dibuka ini, gitu, mesti digulung. Kalau ada jamnya buka. Kalau dia pakai cincin lepas. Karena beda sama air. Kalau dia wudhu ada cincin bisa masuk. Tapi kalau tayamum enggak. Kayak ini separuh. Turunnya sampai dapat sikutnya di ujung. Nih, ini tuh. Nah, ini kan begini. Nah, gini. Sampai sini putar. Di jempol. Nah ini sampai sini jangan diginiin, sebab ini belum dipakai ya. Nih, nah ini putar gitu, ini angkat, tinggal di jempol gitu. Kan tadi jempol waktu ini nggak kena nih, jadi ini gitu. Dah, baru balik. Gitu. Nah ini kalau udah kayak gini udah nggak apa-apa, udah selesai. Gitu. 2 kali tepokan. At-tayamum dorbatun ilal wajhi wa darbatun fi at-tayammum darbatun fil wajhi wa darbatun fil yadaini ilal mirfaqain. Tayamum itu 2 tepukan. Tepukan pertama buat wajah, tepukan kedua buat 2 tangan. Sampai situ. Wa an yuzilan najasata awalan,
Dan syaratnya lagi dia mesti menghilangkan, bahwa ia menghilangkan an-najasata, najis awalan, pertama kali. Jadi sebelum tayamum najis dulu hilang. Kalau wudu bagaimana? Wudu lagi najis dulu nggak? Kalau emang dia harus langsung hilang ya apa? Gitu. Tapi kemungkinan nggak hilang juga. Gitu. Pakai air kalau najis nggak bisa pakai debu. Makanya kalau ada air sedikit, kita pengen tayamum atau ngilangin najis dulu. Karena ngilangin najis mesti pakai air. Kemudian wa an yajtahida fil qiblati qablahu. Ini sebenarnya panjang pembahasan ini, tapi kita simpelin aja. Dan bahwa berijtihad fil qiblati qablahu, tentang kiblat sebelumnya. Sebelum tayamum ijtihad dulu kiblat ke sono gitu. Jadi kudu tahu dulu kiblat kemana. Jangan udah tayamum kiblatnya kemana ya? Enggak. Beda wudu. Kalau wudu habis wudu kiblatnya kemana bang? Sono. Nah itu tentang ijtihad itu banyak modelnya. Jadi ada yang memang dia yakin dengan lihat langsung, kalau emang dia di depan Ka'bah, ya atau dengan zon. Nah zon itu nanti ada bertingkatan. Tata cara ijtihad juga ada yang berarti. Ada yang selamanya pakai kompas. Itu diukur. Nah kiblat kita itu 26 derajat ke arah barat dari barat. Jadi diukur nih. Nah kita di bawah kompas. Jadi kalau itu utaranya mana ke sono, baratnya ke sono. Nah 26 derajat dari barat ke arah utara. Kalau mau miring-miring, kalau mau lurus tergantung. Nah kalau kompas kan kelihatan. Kalau mau pakai itu ada lagi apa namanya rubuk mujayyab, dihitung dulu lintangnya berapa, bujurnya berapa, ketemu berapa. Nah dulu ada aplikasi tuh di Play Store tuh, kompas kiblat apa. Itu ada tuh sun, artinya matahari berapa, kemudian derajatnya berapa tuh, kiblatnya itu azimutnya berapa. Itu ini ilmu apa namanya, apa namanya kalau bahasanya ilmu menuju, dan ilmu menuju maksudnya ilmu falak gitu. Jadi ilmu falak, jadi dihitung. Oh azimutnya berarti segini ketemunya. Umpamanya kita dapatnya azimut biasanya tuh daerah kita biasanya 294 derajat. Berapa menit gitu tadi itu. Oh berarti kesini cocokin sama itu. Nah dapatnya ternyata di kompas itu 294, adanya di sini umpamanya hitungan kita 294. Itu boleh tuh ngukur matahari, cahayanya garis gitu, dihitung pakai ubun jaya atau pakai apa satu lagi saya lupa. Itu dihitung sampai sini. Itu ada, itu enggak sembarangan. Orang nggak perlu bilang mau sholat enggak. Itu paling minim pakai kompas dan ketemu utaranya, ketemu selatannya, pasti baratnya kan ketemu nanti. Baratnya tinggal arahin ke utara 26 derajat. Itu paling gampang. Ya paling gampang. Cuma kompas terkadang pengaruh dengan medan magnet yang ada, baik itu kompas digital maupun kompas manual. Itu keting magnet ya berubah ya. Ya begitu dah kira-kira ya. Wa an yakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti, bahwa adalah tayamum itu setelah masuk waktu. Jadi nggak bisa tayamum sebelum masuk waktu. Kenapa? Karena yang namanya tayamum itu adalah dorurah. Maka nggak ada kedororotan sebelum masuknya waktu. Di tayamum belum johor, kalau di johor ternyata tidak ada air, baik secara hissi maupun secara syar'i, artinya baik fisiknya nggak ada air ataupun ada air tapi secara syar'i nggak bisa. Umpamanya dia penyakit yang nggak boleh kena air, atau ada air tapi di situ ada binatang buas yang dia nggak bisa umpamanya. Itu kan namanya nggak ada air juga secara syar'i. Maka kalau nyata nggak ada air boleh lah dia tayamum. Duluan udah pernah jelasin tuh ada apa pakai jarak dilihatnya. Ada apa namanya, ada kurb, ada ghost, ada bokdi gitu. Jadi ada yang jaraknya jauh, ada yang dekat, ada yang memang jarak ghost, artinya tuh cukup dengan beberapa hasta, yakni kurang lebih 150 meter wajib nyari. Nah, ada yang kurb ya kurang lebih 1,5 kilo itu cari kalau dia punya yakin, kalau dia punya yakin dia perlu dia cari gitu. Ya dan seterusnya.
dan bahwa tayamum bagi setiap sholat fardu. Jadi artinya kalau tayamum setelah sholat fardu gugur dah tayamumnya, nggak boleh pakai sholat fardu berikutnya. Tapi kalau sholat sunnah nggak apa-apa. Bis johor kagak mau ada dia, bang ayo udah balik, nggak, gue mau sholat aja. Gue sholat terus, habis sholat johor nih sholat sunnah ba'diyah 4 rakaat, sholat sunnah mutlak 2 rakaat, sholat sunnah taubah, sholat hajat, pokoknya terus saja sampai asar. Lebaran batal, tapi begitu azan asar hukum tayamumnya batal ketika dia mau sholat asar, maka tayamum ya semua sholat Allah a'lam bishawab. Satu lagi dah. Shadaqatus sirri itu ya. Qala radhiyallahu anhu ya Ali wahai Ali bihi qala hadatsana ya Ali wahai Ali shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar. Wahai Ali, shadaqatus sirri sedekah dengan sir, diam-diam, tudfi'u ghadabar rabbi, itu bisa meredam murka Allah. Jadi diam-diam sedekahnya. Tapi sedekah alaniyah di mana? Terang-terangan tidak apa-apa. Ada di mana orang butuh sedekah terang-terangan. Ada di mana orang sedekah itu sembunyi-sembunyi. Jadi kalau kita sembunyi mulu, kadang orang kagak tahu kita sedekah, dia nggak terbangun motivasi. Kita kudu diantain, kudu jelasin lah. Makanya ya sekarang kan nyumbang diumumin, si fulan sekian, sebulan sekian. Biar niatnya bukan sumbangan untuk diumumin, bukan, biar mau motivasi. Dan kalau bisa kita nyumbang ya tulisannya dan nama kita, nggak usah pakai hamba Allah. Hamba Allah 300.000. Dan ada juga hamba Allah. Ya, itu juga hamba Allah. Gak usah sebut aja namanya. Yang penting ya kita ikhlas. Ketimbang hamba Allah, akhirnya ujung. Hamba Allah 3 juta rupiah. Gua itu. Beres itu. Ya kan? Orang penumpang pakai disebut nama si Ahmad sekian, si Mamang sekian, aneh dong, hamba Allah aja. Tapi dia ngaku-ngaku. Udah gak bisa sebut aja namanya, biar apa, mau motivasi. Barangkali juga ada orang yang gede sama kita. Umpamanya kita sebut nama kita gitu, Mama 500.000. Sedekah maka disebut-sebut begitu. Harus saya besok mau 1 juta. Nah ya kan, biarin biar kata awal gede dia nyumbang 1 juta. Emang boleh jadi kagak ikhlas karena gede, pahala belum nyampe, ya bahkan bisa jadi nggak nyampe. Tapi manfaatkan buat yang disumbang. Umpamanya pengusaha, ya, jadi musola punya manfaat, ya dapat duit 1 juta dari orang yang ngambek. Biarin aja, kan kita tahu dia ngambek kagak. Akhirnya jadi apa maunya katakan ini apa, dihambal umpamanya. Nah, hambal dipakai terus. Emang tuh nyumbangnya agak ikhlas lantaran gede, tapi orang yang sholat dia senang Allah, enak banget sejadah ya. Ini hambal empuk banget ya, girangin orang dapat pahalanya. Biar kata sedekah awalnya kagak dapat, kan boleh jadi. Ini sedekah siapa itu masih 1 juta aja. Alhamdulillah kita beri hambal umpamanya gitu. Ya Allah, biar banyak deh rezekinya itu, biar berkah, kan jadi dapat orang. Biar kata awalnya kagak.
kita nggak tahu, biarin aja dulu dah, orang mau ikhlas mau kagak bukan urusan kita gitu. Boleh jadi ntar karena dia kagak ikhlas dia sedekah lama-lama Allah balik hatinya jadi ikhlas, kita nggak tahu. Karena saking banyaknya buat baik Allah kasih rahmat, akhirnya hatinya bersih. Jadi jangan suka nyalain orang, biarin aja sedekah, yang penting kelihatan udah ada manfaat. Kemudian watajlibul barakah, dan juga mendatangkan berkah, warizqa, dan mendatangkan rizqa al-katsira yang banyak. Itu sedekah bisa datangin keberkahan dan rezeki yang banyak. Rezeki nggak mesti duit. Ayo, punya apa? Mas pakai dompet isi berapa? Ayo sumbang. Ntar dapat saya minyak, udah bagaimana? Ya, ayo koren cuma kagak begitu. Hitungan sedekah nggak mesti melulu 10.000 terus 10 kali lipat jadi 100.000, enggak. Atau 700 kali lipat terus jadi 7 juta, enggak begitu, enggak hitungnya. Allah kasih rezeki berlipat ganda, boleh jadi dalam bentuk uang, boleh jadi dengan seharga uang, ya boleh jadi melebihi dari itu. Contoh, dia sedekah 100.000, akhirnya dia Allah berikan 10 kali lipat atau 100 kali lipat, berarti 100.000 jadi 1 juta atau 10 juta gitu. Dengan cara Allah selamatkan dia dari penyakit yang mungkin kalau dia sakit berobat sampai 20 juta, boleh jadi itu cara Allah. Terus dia kasih nafas yang enak, ya dikasih makan yang nikmat. Nah, duit banyak kalau lidah kagak ada rasanya buat nyicipin makan, apa enak? Duit di kantong 100 juta, makan hambar, ya kagak enak juga. Makanya kita pengennya tuh rezeki itu kan nggak mesti uang, sehat juga rezeki. Ya, arizku mayan rezeki itu apa yang udah dimanfaatkan. Jadi walhasil kalau kita sehat, ya duit enak. Kalau diduain biar sehat terus ya, lah diduain kagak diduain punya duit juga gak enak. Dua-duanya, kalau punya duit doang, sehat kagak juga gak enak, ya kan? Kalau sehat doang, duit kagak lama-lama sakit. Terus kagak banyak sedekah tuh, dia datangkan keberkahan dan datangkan rezeki yang banyak gitu. Jadi nggak bingung sama urusan hidup. Saya alhamdulillah dari dulu sampai gini hari nggak pernah ribut sama beras gitu. Ya ngapain ribut sama beras? Tabung-tabungan gitu kan? Iya. Kemudian wabakir bis sadaqati, dan berpagi-pagi dengan sedekah. Kenapa tuh? Fa innal balaa yanzilu qabla al-bukuri, karena biasanya yang namanya bala itu turun sebelum pagi. Jadi sebelum pagi itu bala turun. Makanya gini, ada riwayat Allah turunkan pada satu malam itu penyakit bala yang itu tidak terlepas, setiap wadah terbuka datang ke bagian. Makanya orang dulu nutup, dan itu memang ada dasar, tutup air. Kenapa? Karena boleh jadi penyakit waktu itu turun, airnya jatuh di air, kita mandi pakai itu air jadi penyakit. Makanya tutup malam-malam. Itu orang tua dulu itu aja tutup pemali. Karena bahasanya cuma pemali doang, kagak belajar hadis orang dulu. Cuma yang dibilangin sama gurunya taat udah gitu doang. Makanya rapi kerjaannya. Kalau orang sekarang kan nanya dalil mulu. Apa dalilnya? Nutup tempayan. Ya Allah, nutup tempayan nyari dalil. Iya. Jadi apa namanya? Ternyata tuh bala turun sebelum pagi. Maka duluin dengan sedekah aman. Jadi berpagi-pagi. Faturaddul qadaru fil hawa'i, maka tolaklah ketetapan itu, yakni bala itu fil hawa, masih dia ada di udara. Artinya bala itu jangan sampai turun dengan cara dia tolak dengan sedekah. Itu dulu ada di Klender tuh Kiai Ayatullah Saleh. Kiai Ayatullah Saleh ini kalau sakit itu nggak langsung berobat, tapi ngumpulin anak yatim dulu sedekah. Kalau yang mempayah
punya